Setiap sudut rumah besar itu berbicara tentang kemewahan. Lantai marmer mengilap, lampu gantung kristal, furnitur mahal dari luar negeri, namun tak satu pun dari semua itu mampu mengisi kekosongan hati Melly. Ia adalah istri dari seorang dokter, ternama, hidup dalam segalanya yang tampak sempurna, tetapi bangun setiap pagi dengan dada yang sesak dan malam-malam yang sunyi tanpa pelukan. Yang paling menyakitkan bukanlah sikap dingin suaminya, melainkan kenyataan bahwa ia bahkan tidak tahu sejak kapan hatinya berhenti merasa dicintai. Saat Melly mulai memandang tetangganya dengan perasaan yang seharusnya tidak ada, ia pun bertanya pada dirinya sendiri, apakah yang ia cari itu kebahagiaan atau pelarian? Bab 1 dimulai di suatu pagi yang tampak biasa, tapi diam-diam menjadi awal dari segalanya yang berubah. Hai teman-teman, selamat datang di channel kita, tempat di mana cerita penuh emosi dan makna hidup selalu hadir untuk kamu. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Langit pagi tampak cerah, tetapi hati Melly tetap mendung. Ia duduk di balkon lantai 2, mengaduk kopi yang sudah dingin. 1 jam lebih ia di sana, menatap taman yang ditata rapi oleh tukang kebun langganan. Bunga mawar merah merona, rumput dipangkas rapi. Tapi semua itu tidak membuat dadanya terasa hangat. Rumah yang ia tinggali bersama suaminya, Dr. Ishak, lebih mirip istana kecil. Pilar marmer, lantai mengilap, perabot mewah dari luar negeri. Namun, tak ada suara anak-anak, tak ada tawa, bahkan suara percakapan pun jarang terdengar. Yang ada hanyalah gema kesunyian yang mengendap di setiap sudut ruangan. Pagi itu, seperti biasa, Melly bangun seorang diri. Tempat tidur di sebelahnya dingin. Ishak sudah berangkat ke rumah sakit sebelum subuh. Atau begitulah katanya lewat pesan singkat. Ada pasien darurat. Pesan itu begitu singkat, kaku, tanpa pelukan, tanpa cium kening seperti dulu. Melly melangkah ke dapur. Para asisten rumah tangga menyambutnya dengan senyum sopan. Mereka menyuguhkan sarapan, tetapi ia hanya mengambil sepotong roti dan kembali menyendiri di balkon. Sudah bertahun-tahun rumah ini seperti itu. Megah, lengkap, tapi hampa. Kadang ia berpikir apakah ini memang harga dari menikah dengan orang sukses. Dulu, Ishak pria yang penuh canda. Mereka bisa duduk berjam-jam membicarakan apa saja. Tapi kini, suaminya lebih banyak berbicara dengan pasien ketimbang dengan istrinya sendiri. Percakapan mereka hanya seputar tagihan, jadwal, atau sekadar basa-basi, makan malam. Tak ada lagi bagaimana harimu, atau aku rindu kamu. Siang itu, saat Melly hendak keluar dengan mobilnya untuk belanja tanaman baru, mobil sedan putihnya mendadak mogok di garasi. Ia kebingungan, tak paham apa-apa soal mesin. Telepon ke bengkel tak diangkat. Sambil cemberut dan menatap mesin yang tidak bersuara, seseorang tiba-tiba muncul dari pagar samping. Bu Melly, ada yang bisa saya bantu? Tanya suara pria dengan nada ramah. Melly menoleh. Sosok lelaki berdiri dengan senyum sederhana, mengenakan kaos abu-abu dan celana jeans. Ia mengenali wajah itu, tetangga baru yang tinggal di rumah kecil sebelah kiri. Namanya Reno, lelaki paruh baya yang katanya baru pindah sebulan lalu. Mobil saya mendadak mogok, kata Melly, agak ragu. Saya bingung padahal harusnya ini baru diservis. Reno melangkah mendekat, meminta izin memeriksa mesin. Kalau boleh saya lihat sebentar, siapa tahu cuma kabel kendor atau akinya lemah. Melly mengangguk. Ia berdiri agak menjauh, memperhatikan Reno bekerja. Pria itu tampak tenang, tangannya cekatan. Tak sampai 10 menit, mobil menyala kembali. Suaranya menderu pelan, hidup seperti semula. Sudah bisa, Bu. Kabel akinya longgar sedikit. Biasa kalau habis cuci mesin, jelas Reno sambil mengelap tangannya. Melly tersenyum. Senyum pertamanya hari itu. Terima kasih, Mas Reno. Saya nggak tahu harus gimana tadi kalau nggak ada Mas. Saya juga nggak terlalu ahli, Bu. Cuma sering utak-atik aja, balas Reno, lalu pamit pulang. Sejak saat itu, Reno menjadi sosok yang mulai sering terlihat di pelataran rumah Melly. Kadang ia menyapa saat Melly menyiram bunga,
kadang hanya sekadar melambaikan tangan dari kejauhan. Anehnya, sapaan-sapaan sederhana itu membuat dada Melly terasa lebih ringan. Ada yang memperhatikan. Ada yang hadir. Hari-hari berikutnya, Melly menemukan dirinya lebih bersemangat saat membuka jendela. Ia mulai sering duduk di taman depan, berharap bisa menyapa Reno. Obrolan mereka tumbuh perlahan, dari topik-topik ringan seperti cuaca atau bunga, menjadi lebih dalam, tentang kenangan masa kecil, tentang film favorit, bahkan tentang rasa sepi yang mereka alami. Suatu sore, saat mereka duduk di bangku taman, Reno berkata dengan nada pelan, "Saya pindah ke sini karena ibu saya dulu tinggal di daerah ini. Setelah beliau meninggal, saya cuma ingin dekat dengan kenangan." Melly mengangguk. "Saya juga hidup dengan kenangan, tapi kadang kenangan malah jadi penjara." Reno menatapnya sejenak. Tak ada yang perlu dijelaskan lebih jauh. Mereka sama-sama tahu. Ada luka yang tak terlihat, tapi terasa begitu nyata. Di malam hari Melly kembali ke kamar, duduk di ranjang besar yang sunyi. Ishak belum pulang. Jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Ia mencoba menulis di buku harian, sesuatu yang sudah lama tak ia lakukan. Tangannya gemetar saat menulis. "Hari ini aku berbicara dengan seseorang yang benar-benar mendengarkanku." Keesokan, harinya, saat menanam bunga baru di taman depan, tangan Melly tanpa sengaja menyentuh tangan Reno yang tengah membantu mengangkat pot besar. Sentuhan singkat, tapi cukup untuk membuat wajahnya memanas. "Maaf," gumam Melly, menarik tangannya buru-buru. Reno tersenyum. "Nggak apa-apa, Bu." Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Melly merasa gugup, seperti remaja yang baru belajar mengenal cinta. Bukan karena tampan, bukan karena kekayaan, tetapi karena perhatian Reno yang hangat dan tulus. Sesuatu yang hilang dari rumah mewahnya selama bertahun-tahun. Dan disitulah cerita ini benar-benar dimulai. Pagi itu, sinar matahari menerobos perlahan melalui jendela ruang tamu. Udara sejuk, suara burung bersahutan. Tapi bukan itu yang membuat Melly tersenyum saat membuka tirai, melainkan bayangan Reno yang sedang menyapu halaman rumahnya dengan pelan, mengenakan topi lusuh dan celana pendek lusin. Ada ketenangan dalam gerakannya, sederhana. Tapi justru di situ letak keindahannya. Sudah hampir 2 minggu sejak mobil Melly mogok, dan sejak saat itu, Reno seperti menjadi bagian dari kehidupannya. Bukan sebagai pengganti, bukan sebagai pelarian, hanya sebagai seseorang yang hadir. Dan itu lebih dari cukup bagi Melly yang selama ini hidup dengan kehadiran yang hanya sebatas nama. Pagi itu, Reno melambai dan tersenyum kecil. Melly membalasnya, lalu keluar membawa 2 gelas teh hangat. "Mau istirahat sebentar? Saya buatkan teh melati," tawarnya. Reno tampak ragu, tapi akhirnya mengangguk. "Wah, kebetulan saya suka teh. Terima kasih, Bu." "Panggil saja Melly." "Rasanya aneh dipanggil Bu terus," ujar Melly sambil tersenyum kecil. Percakapan mereka mengalir, tidak tergesa, tidak dibuat-buat. Mereka bicara tentang hal remeh, harga cabai yang naik, pohon mangga yang daunnya mulai rontok, tentang tukang koran yang kini tak pernah lewat lagi. Tapi di sela-sela obrolan itu, ada rasa hangat yang perlahan tumbuh. Seperti cahaya pagi yang menyelinap tanpa izin, tapi tak ingin diusir. Melly merasa hidupnya perlahan berubah. Ia mulai bangun lebih pagi. Menyusun rencana hari bukan untuk membunuh waktu, tapi untuk mengisinya. Ia berkebun, memasak resep baru, bahkan mengganti cat ruang tamu. Semua itu bukan untuk Ishak, karena ia tahu, suaminya mungkin tidak akan memperhatikan, tapi untuk dirinya sendiri. Suatu sore, Melly menonton film lama yang dulu sangat ia sukai. Duduk di ruang tengah sendirian. Film itu mengingatkannya pada masa muda, saat ia dan Ishak masih pacaran. Saat mereka tertawa karena hal bodoh, saat mereka saling memotret dengan kamera butut, saat mereka berjanji akan saling menjaga bahagia. Tapi janji itu entah sejak kapan berubah menjadi kewajiban yang tak pernah diperiksa ulang. Mereka hidup bersama, tapi tak lagi tumbuh bersama. Masing-masing menua dalam diam. Dan saat itulah Melly sadar, ada yang hilang dalam dirinya.
Ia bukan sekadar kesepian karena ditinggal suami yang sibuk. Ia kehilangan rasa percaya bahwa ia layak dicintai, bahwa dirinya masih cukup berharga untuk diperhatikan, disayangi, dipeluk, bukan sebagai kewajiban, tapi karena keinginan. Hubungan dengan Reno berkembang perlahan. Tidak ada sentuhan, tidak ada kalimat yang melampaui batas. Tapi ada perhatian kecil yang selama ini langka. Pesan singkat menanyakan kabar, makanan yang dikirim ke teras rumah, bahkan catatan tangan bertuliskan, "Jangan lupa minum air putih, cuaca panas hari ini." Melly menyimpan semua itu dalam laci kecil di meja riasnya. Ia tidak tahu apakah itu cinta, tapi ia tahu perasaan itu nyata. Hingga suatu hari, saat Melly sedang menyiram bunga, Reno menghampirinya. "Boleh saya bantu?" tanyanya sambil mengambil selang air dari tangan Melly. Melly tertawa kecil. "Tentu, tapi jangan sampai bunga saya malah mati ya." Mereka berdiri cukup dekat. Tanpa sengaja, tangan mereka kembali bersentuhan. Tapi kali ini, tak ada yang buru-buru menarik diri. Melly menoleh. "Reno," ucapnya pelan. Reno menatapnya. "Saya tahu, ini mungkin berlebihan, tapi saya merasa tenang saat dekat denganmu. Mungkin karena kita sama-sama kesepian." Melly menunduk. Jantungnya berdebar. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tapi di dalam dirinya, ada bagian yang diam-diam mengiyakan. Sore itu, saat masuk ke rumah, Melly melihat kalender di dinding. Tanggal itu seharusnya menjadi hari ulang tahun pernikahannya dengan Ishak. Tapi tak ada pesan, tak ada bunga, tak ada makan malam istimewa. Yang ada hanya sunyi yang kembali melingkari. Melly duduk di ranjang, menatap kosong ke langit-langit. Ia tidak menangis, tidak marah. Hanya diam, membiarkan perasaan menyelinap ke relung terdalam. Bahwa mungkin hatinya sedang mencari rumah yang lain. Malamnya Ishak pulang larut, seperti biasa. Ia menaruh tasnya di meja, membuka jas putihnya, dan langsung masuk kamar tanpa bicara. Melly mengikutinya dari belakang. "Kamu tahu ini tanggal berapa?" tanya Melly pelan. Ishak menoleh sekilas. "Tunggu." "Ah, aku capek, Mel. Bisa besok? Kita bicara." Melly mengangguk. Tapi dalam hatinya, sesuatu telah patah. Malam itu, ia keluar ke balkon, duduk dengan selimut di bahunya. Udara dingin, tapi pikirannya justru bergejolak. Ia menulis lagi di buku hariannya. "Aku mencintai seseorang yang bahkan tak tahu kapan hari aku dinikahi. Tapi aku mulai menyukai seseorang yang mengingat aku harus minum air putih siang ini." Saat itulah ia tahu, sesuatu dalam dirinya sedang bergerak. Pelan tapi pasti. Hari-hari berlalu tanpa suara. Rumah megah itu tetap berdiri tegak, namun Melly merasa seperti tinggal di dalam museum. Semua tampak sempurna dari luar, tapi dingin dan kosong di dalam. Dr. Ishak makin jarang pulang tepat waktu. Bahkan kini sudah 2 malam ia tak kembali sama sekali. Melly tahu, ini bukan soal pasien lagi. Ia pernah mencoba bertanya, tapi jawabannya hanya, "Banyak yang harus aku urus, jangan cerewet." Jangan cerewet. 2 kata yang entah mengapa masih menancap seperti pisau dalam hati Melly. Padahal dulu, ia adalah satu-satunya yang didengarkan Ishak. Wanita yang selalu dimintai pendapat sebelum sang suami membuat keputusan besar. Tapi sekarang, ia bahkan tidak dianggap cukup penting untuk diberi kabar. Hari itu, Melly memutuskan berjalan kaki ke warung kecil di ujung jalan kompleks. Ia butuh keluar, menarik napas di luar tembok rumah. Saat kembali, langkahnya terhenti di depan pagar. Reno sedang memperbaiki kursi kayu di teras rumahnya. "Oh, Melly, mau mampir?" Sapanya hangat. Melly ragu sejenak, lalu mengangguk. Rumah Reno jauh dari kemewahan. Sederhana, cat tembok sedikit pudar, sofa bekas, dan aroma kayu tua. Tapi ada kehangatan yang membuat Melly betah duduk di dalamnya. Di meja ada 2 cangkir teh yang baru diseduh. "Kamu tahu, aku pernah punya rumah besar seperti punyamu," kata Reno tiba-tiba.
Tapi kosongnya membuatku pindah ke rumah kecil ini. Bukan soal ukuran, tapi soal rasa yang tinggal di dalamnya. Melly menatap Reno. Tatapan itu membuatnya ingin bicara lebih dari sekadar basa-basi. Aku sudah lama merasa sendiri. Bahkan saat tidur di ranjang yang sama dengan suamiku, gumam Melly nyaris seperti bisikan. Reno menatapnya lembut. Kamu nggak sendirian sekarang. Ucapan itu membuat Melly menunduk. Jantungnya berdegup tak karuan. Perasaannya sudah tak bisa lagi ia tolak, tapi juga belum ia akui. Ia tahu ada batas. Ia tahu ada risiko. Tapi entah mengapa, keberadaan Reno membuatnya merasa dilihat dan diinginkan. Hari itu, sebelum pulang, Reno menyentuh pundak Melly dan berkata pelan, "Aku di sini, kalau kamu butuh tempat pulang." Kata-kata itu terus terngiang hingga malam. Melly berbaring di ranjang, menatap langit-langit kamar. Pikirannya penuh. Ia tak tahu harus percaya pada siapa lagi, atau bahkan pada dirinya sendiri. Pagi harinya Melly membuka laci suaminya. Bukan karena curiga, tapi karena ia ingin mencari petunjuk. Apa yang membuat mereka sedingin ini? Di antara tumpukan dokumen, ia menemukan sebuah amplop kecil. Di dalamnya ada selembar bukti pembayaran hotel dan 2 tiket bioskop bertanggal seminggu lalu. Nama perempuan di faktur restoran menyertainya. Untuk Nurmitha, dunia Melly seperti berhenti. Bukan karena Ishak selingkuh, tapi karena ia sendiri bahkan tidak merasa terluka. Tidak ada air mata, tidak ada kemarahan. Yang ada hanya kesadaran. Menyakitkan bahwa hatinya sudah lama tidak berada di sana. Sore itu, ia berjalan ke rumah Reno, tanpa rencana, tanpa naskah, hanya dorongan batin yang tidak bisa dibendung lagi. Reno membuka pintu. "Kamu kelihatan bingung." "Aku tidak tahu harus bicara dengan siapa," jawab Melly, suaranya bergetar. Tanpa berkata lebih jauh, Reno mempersilakan Melly masuk. Mereka duduk di sofa. Jarak mereka hanya beberapa sentimeter. Tapi perasaan yang menggantung di udara begitu berat. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku istri orang. Tapi hatiku tidak pernah merasa seutuh ini sebelumnya, kata Melly akhirnya. Reno menatapnya lama. "Aku nggak ingin membuat kamu hancur, Melly. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura kalau aku nggak peduli." Henning mengisi ruangan. Lalu, perlahan, Melly mendekat. Mereka berciuman. Lembut. Ragu. Tapi penuh perasaan yang tertahan selama berbulan-bulan. Di detik itu, semua batasan runtuh, semua luka, semua sepi, semua kerinduan, meledak jadi satu. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Keesokan paginya, saat Melly pulang ke rumah dan masuk ke kamar, ia mendapati Ishak duduk di ranjang. Wajahnya dingin. "Kamu dari mana semalaman?" tanyanya tajam. Melly terdiam. Hatinya mencelos. Ia tak menyiapkan kebohongan. Tak punya alibi. Tapi untuk pertama kalinya, ia juga tak ingin berbohong. "Aku bersamanya," jawab Melly pelan. Dengan Reno, seketika wajah Ishak memucat. Ia bangkit, menatap istrinya seolah wanita asing. "Beraninya kamu mengkhianati aku." Melly menatap balik. Matanya jernih. "Dan kamu tidak. Kamu pikir aku tidak tahu soal Mita?" Ishak terpaku. Suasana mendadak dingin. Tapi berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi dingin karena diam, tapi karena kejujuran yang akhirnya diucapkan. "Kita sudah tidak saling mencintai, Ishak. Kita cuma tinggal di rumah yang sama, berpura-pura semuanya baik-baik saja," ujar Melly, suaranya lirih tapi tegas. Ishak duduk kembali, kali ini tertunduk. "Aku bahkan tidak tahu harus bilang apa. Bilang saja apa adanya. Kita berdua salah. Tapi mungkin ini bukan tentang siapa yang lebih dulu menyimpang. Ini tentang kita yang sudah terlalu lama saling kehilangan." Malam itu mereka bicara panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tanpa menyela, tanpa menyalahkan. Hanya 2 orang dewasa yang mencoba mengerti perasaan masing-masing. Tapi Melly tahu
Kata-kata tidak bisa mengobati semua. Ada luka yang sudah terlalu dalam. Ada cinta yang tak bisa dipaksa tumbuh kembali. Dan keesokan harinya, ia mengemas sebagian pakaiannya. Ia tak pergi jauh, hanya ke rumah Reno. Bukan karena ingin lari, tapi karena ingin bernapas. Rumah Reno bukan istana. Tidak ada gerbang besi tinggi, tidak ada chandelier mewah, tidak ada sofa kulit mahal. Tapi saat Melly menaruh kopernya di sudut ruang tamu dan menatap Reno yang berdiri di ambang pintu dapur dengan apron lusuh, ia merasa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia pulang. Kalau kamu nyaman di sini, tinggal selama yang kamu mau, kata Reno sambil meletakkan secangkir teh di hadapan Melly. Tapi bukan sebagai pelarian. Aku cuma mau kamu tenang, jujur sama diri sendiri. Melly menatap teh itu. Uapnya mengepul perlahan, hangat, seperti hatinya. Ia mengangguk pelan. Aku nggak tahu ini kemana arahnya, Ren. Aku masih bingung. Tapi bersamamu, aku merasa hidup. Itu cukup untuk sekarang. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, tapi penuh makna. Melly belajar menata ulang hidupnya. Ia bangun pagi tanpa tekanan, memasak bukan karena kewajiban, tapi karena ingin. Ia menulis lagi di buku harian. Menyiram bunga. Tertawa. Ia bahkan mulai menjahit kembali hobi lama yang terkubur saat ia sibuk menjadi istri sempurna. Reno memberi ruang, tidak memaksa. Ia hanya hadir, menawarkan kehadiran yang nyata. Kadang mereka duduk berdua di teras, hanya diam sambil memandangi langit. Sore, tak perlu banyak kata. Cukup ada. Suatu siang, Melly menerima surat dari pengacara Ishak. Bukan surat ancaman. Bukan surat penyesalan. Hanya satu lembar. Permohonan cerai resmi. Di sudut bawah tertulis, "Semoga kamu menemukan ketenangan. Aku tahu aku bukan rumah yang baik untukmu." Melly menatap surat itu lama. Tidak menangis. Tidak juga tersenyum. Hanya merasa lega. Malamnya, ia duduk di samping Reno. Dia mengajukan cerai, ucapnya. Reno tak menjawab, hanya menggenggam tangan Melly. Erat. Dan di genggaman itu, Melly merasa seluruh keraguannya luruh. Beberapa minggu kemudian, Melly mulai ikut mengajar menjahit di sanggar milik tetangga sebelah. Ia berbagi bukan hanya keterampilan, tapi juga pengalaman. Tentang bangkit dari luka, tentang menjadi utuh tanpa perlu sempurna. Suatu sore, saat matahari mulai turun, Melly dan Reno duduk berdua di halaman kecil rumah itu. Angin menerpa pelan, aroma melati dari pot bunga menyelinap. "Kamu nyesel?" tanya Reno, tiba-tiba. Melly menoleh, senyumnya lembut. "Tidak, aku justru merasa ini adalah keputusan paling jujur yang pernah aku buat." Reno tersenyum kecil. "Aku juga." Hening. Tapi bukan hening yang asing. Ini adalah hening yang hangat. Seperti selimut tipis di malam yang tenang. Melly menatap rumah kecil itu, lalu menatap Reno. Rumah yang ia tinggalkan dulu mungkin lebih megah. Tapi rumah yang ini adalah rumah yang menyambutnya saat ia paling rapuh. Rumah yang tidak menuntut apa-apa kecuali kejujuran dan keberanian untuk hidup apa adanya. Dan di sanalah, di rumah yang sederhana itu, Melly menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Dirinya sendiri.